Duduk semuanya. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang baru ya. Judulnya adalah Greater Than He Is. Sama-sama yuk kita katakan 1 2 3, Greater Than He Is. Nah, supaya nggak salah konsep ya. He is di sini itu bukanlah Tuhan, makanya dibuat sekecil mungkin dengan huruf kecil. He is di sini adalah setan dan pengikut-pengikutnya. Ya, jadi minggu ini dan minggu depan kita akan fokus membahas tentang betapa Tuhan sudah mengalahkan kuasa kegelapan ini. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus memiliki kuasa yang sama. There is power inside your life that greater than He is. Amin. Ada kuasa yang ada di dalam diri kamu dan itu lebih besar daripada kuasa roh jahat. Yang percaya boleh katakan amin. Dan secara khusus ini sangat berkaitan dengan minggu depan karena hari ini adalah dasarnya. Jadi part yang pertama ini semoga ya kita benar-benar mendapatkan esensinya karena ini akan jadi bekal buat kita untuk ngerti part yang kedua. Nah, untuk itu kita langsung aja, kita baca sama-sama ayat berikut ini, next. Yuk kita sama-sama perkatakan 1, 2, 3. You will know the truth and the truth will set you free. Okay? You will know the truth and the truth will set you free. Dengan kata lain, kalau kamu nggak tahu kebenaran, kamu akan terpenjara. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang mengerti boleh katakan amin. So you need to know the truth about Satan. Ya, kita bukan meng-highlight tentang iblisnya, karena kita memang dipanggil untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita nggak meng-highlight, kita hari ini belajar tentang setan, gitu ya. Enggak. Kita justru mau tahu apa sih kata kebenaran firman Tuhan tentang iblis dan kuasanya. Supaya kita tidak perlu takut atau tertipu dengan tipu muslihat iblis. Oke, kita perlu tahu apa sih kebenarannya based on firman Tuhan. Nah, kita akan lihat the truth about He is. Next, ya, the truth about He is. Next lagi. Nah, yang pertama, kita langsung aja. Yang pertama adalah He is the father of lies. Dia adalah bapa segala pendusta. Yuk kita baca sama-sama ayatnya. Ini dari Yohanes 8, ayat yang ke-44. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. He's been a murderer right from the start. He never stood with the truth, for he is full of nothing but lies. Lying is his native tongue. He is a master of deception and the father of lies. Ya, jadi perhatikan dari awal mulanya dia adalah pembunuh. Makanya Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, Yesus datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis itu punya kerinduan, kita semua ini binasa. Tapi Tuhan justru mau kita semua ini memiliki kehidupan dan hidup yang kekal. Right relationship with God. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Dari permulaan iblis adalah pembunuh dan dia selalu melawan ajaran benar. Perhatikan ya, iblis selalu melawan ajaran benar karena dia membenci semua hal yang benar. Yang benar di sini adalah firman Tuhan. Dia suka menipu karena memang itulah sifat aslinya. Dia adalah penipu dan gak cuma itu, dia adalah bapa dari semua penipu. So the truth about Satan, he is the father of the lies. Bahkan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia pun menggunakan triknya yaitu menipu. Yuk kita lihat ya. Next. Nah perhatikan pada saat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, kita balik sedikit ke cerita di mana Yesus, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Lalu kemudian Tuhan memberikan perintah. Nih perhatikan ya, yang di sebelah kiri itu the truth, apa kata Tuhan. Dan Tuhan bilang begini,
semua pohon dalam taman ini Taman Eden ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu Kejadian 2 ayat 16-17. Kalau kita tidak benar-benar memahami perintah Tuhan, kita bisa terkecoh waktu iblis datang dan membohongi kita. Makanya please pay attention dan be focus pada saat kamu dengar firman Tuhan. Karena kalau enggak, kamu bisa tertipu. Contohnya persis terjadi di Kejadian 3, bukan 31 ya, itu salah tulis. Kejadian 3 ayat 1-5, iblis datang nih. Waktu iblis datang menjumpai Hawa, perhatikan kalimat iblis. Ingat ya, he is the father of lies. Jadi kalau dia ngomong tuh pasti bohong gitu isinya. Dia bilang begini, tentulah Allah berfirman. Seakan-akan dia tahu nih. Terus dia bilang begini, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pasti deh, Tuhan bilang kamu gak boleh makan semua pohon, semua buah dari pohon yang ada di taman ini kan? Ya, pertanyaan ini nih sebenarnya untuk menguji sebanyak apa Hawa memahami perintah Tuhan. Lihat jawabannya. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Benar ya, sesuai. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Coba lihat baik-baik, emang ada Tuhan bilang kalau diraba kamu mati? Lihat ya, Kejadian 2 ayat 16-17, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terus Hawa dites nih sama iblis. Pasti kamu gak boleh makan semuanya. Ingat ya, dia selalu memutarbalikkan. Tuhan bilang boleh kok makan semuanya kecuali yang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan. Tapi iblis coba datang dan bilang pasti semuanya gak boleh. Tuhan kita kan suka ngelarang-ngelarang. Gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau kamu ikut Tuhan nanti kamu gak boleh ini, gak boleh itu. Pernah gak ada yang mikir kayak gitu? Iblis lagi ngomong sesuatu dan memutarbalikkan. Terus kenyataannya sebenarnya boleh kok. Yang gak boleh yang di tengah. Nah, tapi di sini jawaban dari Hawa menunjukkan bahwa Hawa nggak ingat benar apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia menambahkan kata raba. Padahal Tuhan bilang gini, kalau kamu makan kamu mati. Tuhan nggak bilang kalau kamu raba kamu mati. Pada saat iblis dengar itu, iblis tahu, I can go deeper with this woman. Ya, aku bisa masuk lebih dalam nih. Dia nggak ingat persis. Aku bisa membohongi dia. Nah, yang berikutnya, next. The truth, Tuhan bilang begini, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi dari semula, Adam dan Hawa dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi udah segambar dan serupa dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah tapi pas iblis datang, di Kejadian 3, iblis bilangnya begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu nggak akan mati, kamu nggak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal di Kejadian 1, manusia sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iblis datang bilang gini, kamu belum, kamu makan dulu, baru kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Lihat ya, from the very beginning, iblis selalu trik manusia dengan lies, dengan kebohongan. So, be very careful. Ya, itu memang sudah nature-nya. Malah tadi dibilang itu sudah menjadi sifat aslinya. Itu adalah native tongue ya. Lying is his native tongue. Bahasa ibunya tuh bohong gitu. Dan itulah kebiasaan iblis. Iblis suka datang dalam hidup kita dan menaruh banyak kebohongan di pikiran kita. Nah hari ini kita akan membongkar semua itu. Yang mau katakan amin? You will know the truth and the truth will set you free. Jadi supaya kita nggak dibohongin, kita harus tahu apa yang benar. Nah karena iblis adalah bapa segala pendusta, dengar baik ya. Jangan pernah berpikir sebuah perbincangan dengan iblis akan menguntungkan dirimu. Sekali lagi, karena iblis kan dari dasarnya udah suka menipu. Jangan berpikir sebuah conversation, dialog dengan setan akan membuatmu merasa lebih baik.
Kalau kamu udah tahu dia tukang bohong, kira-kira kamu pengen gak sih ngobrol sama dia? Kamu pernah punya teman yang tukang bohong? Terus kamu pengen gak sih gitu ngobrol deep gitu sama dia? Nggak mungkin, ya kan? Nggak tahu yang mana yang benar, nggak mau tahu yang mana yang bohong. Pokoknya dia emang tukang bohong gitu ya. Kalau dia benar, jangan-jangan dia lagi bohong. Kalau dia bohong, emang dia tukang bohong gitu ya. Jadi ribet banget. Nah jadi nggak ada untungnya, dengar ya, kita tuh ngomong sama setan. Ini termasuk dalam konteks mengusir setan. Kamu dari mana? Tinggal di mana? Nggak usah diajak ngobrol, udah mending langsung diusir. Ya mengerti, katakan amin. Ya. Dan mungkin kalau kita mau lihat bukti-buktinya nih, Yesus sendiri tidak berusaha membangun conversation. Ingat di Matius 4, Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Saat dia setelah selesai dibaptis, dia dibawa ke padang gurun, di situ dia puasa 40 hari dan iblis datang. Pertama kali iblis bilang gini kan, jika kamu anak Allah, ubah dong batu jadi roti. Ingat ya, dia habis puasa 40 hari, jadi memang secara daging dia pasti lapar. Lalu apa yang terjadi? Yesus tuh nggak bilang gini, iya juga ya, gimana kalau jadi pizza? Kan dia nggak ngomong gitu. Dia langsung menjawab begini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gimana menurut lu? Dia nggak nanya gitu, ya. Dia langsung cut the conversation, end the conversation dengan mengatakan truth. Oke? Terus dia mulai lagi ngomong. Ingat ya. Pertama kali Yesus dicobai, Yesus jawab pakai ayat. Kedua kali Yesus dicobai, iblisnya pakai ayat. Lihat ya. Iblis bilang begini. Sekarang kita naik ke atas tempat yang tinggi. Tuhan, lompat dong dari atas. Kan ada tertulis, ingat ya, iblis punya senjata firman Tuhan juga. Ada tertulis, malaikat Tuhan akan menatang kakimu supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Itu ada memang di Mazmur 91. Jadi perhatikan ya, iblis aja tahu firman Tuhan, kalau kita nggak baca, kita pasti dibodoh-bodohin. Dan pada saat itu Yesus menjawab dan menaruh konteks, karena kita nggak boleh sembarangan memakai ayat, out of context. Yesus bilang gini, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ayat itu bukan buat show off. Nih lihat ya, gue anak Allah ya, terus dijatuhin diri gitu ya. Terus tiba-tiba malaikat tangkap. Enggak. Do not put the verse out of context. Do not use the verse out of context. Tapi Yesus enggak ngobrol tuh. Dia langsung end the conversation. Terakhir, Yesus diajak untuk melihat semua kemuliaan dunia. Dan iblis bilang gini, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Dan di situ Yesus langsung berkata, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan ya, setiap statementnya Yesus selalu menutup conversation itu. Nah mungkin ada yang pernah baca di Matius 4 ayat 10 kan ada, di Lukas 8 kan ada ceritanya kok. Kalau ada yang pernah baca nih ya, katanya nggak usah ngajak ngobrol setan, tapi Yesus pernah ngajak ngobrol loh. Waktu Yesus ada di Gadara. Yesus sampai di situ, terus tiba-tiba ada seorang yang kerasukan setan. Ya, terus orang yang kerasukan setan ini, perhatikan ya, Yesus belum ngusir setannya. Setannya langsung datang, apa yang kau mau daripadaku anak Allah? Ya, dia langsung mengakui Yesus adalah anak Allah. Ahli Taurat sama Farisi aja nggak ngaku, setan datang langsung ngaku. Dan setan ini langsung merasa terusir. Jangan hukum aku sebelum waktunya. Nah, kemudian Yesus ngomong gini. Yesus bertanya, siapa namamu? Ya, Yesus tanya nih, siapa namamu? Terus setan ini jawab gini, he said legion. Legion. Nah, Yesus, waktu kokot telusuri ya ayat ini, kenapa Yesus nanya ya? Kan kita nggak usah ngobrol sama setan. Nah di sini ditulis kayak gini, keterangan di commentary, Jesus probably asked the name of the demon so that we would know the full extent of the problem, knowing that the man was filled with many demons, not only one. Jadi pada saat itu tuh Yesus memang pengen ngajarin murid-muridnya yang ada di sekitarnya. Orang ini kenapa bisa severe ini, separah ini, karena ada lebih dari satu setan. Terus kalimat balasan iblis ini kan bilang gini kan, aku legion. Legion itu adalah istilah untuk satu kompi pasukan Romawi yang berisi 6.000 orang. Ya, jadi dia seakan-akan mau menggertak balik atau mengintimidasi balik dengan bilang gini, we are many. Ya, ada 6.000 nih di dalam.
Tapi juga satu sisi, ya kita percaya itu cuma usaha untuk menakut-nakuti, menggertak balik. Karena mau gimana pun sebenarnya mereka tahu mereka pasti kalah sama Yesus. Dan bahkan mereka tahu mereka bakal dihukum nih. Dan apa yang terjadi, Yesus tuh nggak gentar, Yesus tuh nggak pusing, mau 6.000 kek, 60.000 kek, itu nggak jadi soal. Lalu akhirnya mereka dikasih izin sama Tuhan dan mereka pergi kepada babi-babi, lalu babi-babinya ini langsung terjun dari tepi jurang. Ingat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau dia masuk ke dalam kehidupan seseorang, dia akan menarik orang tersebut masuk ke dalam jurang. Dengar baik. Ya, setan selalu want to kill you and destroy you. Jadi jangan kasih kesempatan untuk iblis lakukan hal itu. Nah, jadi Yesus di sini pun, kalaupun dia nanya, dia tuh lagi mau ngajarin sama murid-muridnya. Bukan gara-gara kalau dia nggak tahu namanya dia nggak bisa usir, ngerti ya? Bukan kalau Yesus nggak tahu namanya siapa ya Mbak, gitu ya? Namanya siapa ya Bang? Legion, gitu ya. Kalau dia tahu namanya baru dia bisa usir gitu. Enggak, dia nggak tahu namanya pun dia bisa usir. Cuman dia lagi pengen ngajarin murid-muridnya. Kenapa kamu lihat nih dia sesuffer ini sampai jadi kayak orang gila? Ya karena dia punya banyak setan di dalamnya. Memang nggak ada tertulis berapa ya. Dan apa yang disampaikan 6.000 itu pun belum tentu benar. Karena sekali lagi he is the father of lies, ya kan? 6.000, 60.000, itu bisa aja asal dia ngomong. You don't have to believe any words that comes from his mouth. Nah, so apa yang harus kita lakukan? Pertama begini, you don't need to have any conversation with Satan. Gak perlu ajak ngobrol iblis. Mungkin memang diantara kita gak pernah ada yang ngajak ngobrol iblis gitu ya. Iblis, cerita dong gitu, enggak kan? Tapi seringkali waktu tidak terjadi dialog, ada monolog yang datang ke hidup kita. Monolog itu satu arah ya. Kita nggak nanya dia yang datang. Dan menaruh perkataan-perkataan yang mengganggu kita atau mengintimidasi kita, yang tanpa kita sadar, jangan-jangan kita aminkan, kita iakan. Nah, coba bantu next. How do I know if it is lies? Coba hati-hati dan telusuri kalau ada kalimat-kalimat dengan kategori ini datang, it most likely adalah kebohongan. Besar kemungkinan adalah kebohongan. Yang pertama nih, perhatikan ya. Kalimat-kalimat yang masuk ke pikiranmu, yang muncul setelah sesuatu terjadi, dan itu bermuara atau berujung pada drag you away from God. Menjauhkan kamu dari Tuhan. Contoh, coba dengar baik. Who knows, ada yang pernah dengar ini? You do not deserve God's presence. Kamu tuh gak layak di hadirat Tuhan. Kamu tuh gak layak untuk berkatnya Tuhan. Kamu gak layak dicintai sama Tuhan. Kamu tuh gak layak. Jesus doesn't care for you. Yesus tuh gak peduli. Kalau dia peduli, masa hidupmu kayak gini? Apalagi? He is not fair. Dia gak adil. Dia tuh Allah yang jahat. Masa bapak ngorbanin anak? Bapak mana yang ngorbanin anak? Itu bapak yang jahat, bukan bapak yang baik. He's not fair. Tujuannya apa? Drag you away from God. Supaya kamu tuh menjauh. Oh, Tuhan kayak gitu ya? Kok Tuhan kayak gini sih? Atau bisa jadi sebaliknya. Hey, God will forgive your sin. So it's okay to do it once more. Tuhan kan baik banget. Udah, gak apa-apa, sekali lagi dosa, gak apa-apa ya. Dia pasti ngampunin kamu. Amin, amin gitu ya. Ngatain amin lagi ya. Who knows kan, kalau diantara kita pernah dengar kayak gitu. Tapi kan tujuannya apa? Kelihatannya Tuhannya baik, tapi kok ujung-ujungnya suruh kita melakukan dosa. Tujuannya adalah supaya menjauhkan kamu dari Tuhan. Atau yang kedua nih, perhatikan. Yang kedua tuh biasanya berkaitan dengan identitasmu. Attacks your identity. You are a mistake. Kamu tuh sebuah kesalahan. Kamu tuh datang ke dunia ini, kamu tuh gak diinginkan. Kamu gak berharga. You are useless. Kamu kurang cukup baik. You are not good enough. You are a sinner. Kamu tuh pendosa tau gak? Kamu lupa ya dosa yang kamu lakuin. Kamu pikir pelayanan kamu bisa ngapus dosa kamu. You are a sinner. Kamu gak layak. Perhatikan ya. Attacks your identity. Membuat kamu ngerasa, aduh udah deh. Hidupku tuh gak layak.
Lihat, waktu iblis mencoba Yesus, kalian lihat, apa yang iblis lakukan? Jika engkau anak Allah, ya kan? Identitas kan? Kalau memang lu anak Allah, ubah nih, buktiin dong. Identitas dari Tuhan tuh gak perlu dibuktiin, amin? Tapi iblis akan men-challenge kamu, buktiin dong. Yakin kamu dicintai Tuhan? Yakin kamu bukan sebuah kesalahan? Yakin kamu layak? Coba mana buktinya? Buktiin. Lihat ya, those voices are liars, ya. Semua itu adalah kebohongan, lies. Nah, yang terakhir ini, seems true but not the truth. Seems true, kelihatannya benar, tapi bukan kebenaran. Kelihatannya benar, tapi bukan kebenaran. Contoh begini, saya jatuh dalam dosa, itu benar, betul? Saya memang jatuh. Terus kamu jatuh lagi, dan lagi. Terus iblis akan berusaha menunjuk kepada kamu, lihat ya, kamu tuh memang pendosa, makanya kamu lakukan lagi, dan lagi. Mungkin ada realita hidup yang pernah kita lewatin di masa kecil kita, ya. Papa dan mama kita bercerai. Terus pada saat mereka ribut, pernah ada kata-kata yang keluar dari ucapan mereka yang kamu masih ingat sampai hari ini. Gara-gara kamu nih, kita pisah. Gara-gara kamu nih papa mama ribut. Padahal bukan gara-gara kalian. Cuman dalam kondisi mereka emosi yang tidak stabil, mereka mencoba mencari pelampiasan. Lihat ya. Dan kalimat itu keluar, kedengeran sama kalian, kedengeran sama kita. Kejadian itu bukan halusinasi, that's true, betul? Tapi that's not the truth about your identity. Bukan kamu sumber masalahnya. Tapi kalimat yang pernah keluar dan masuk ke telinga kamu itu digulung, tahu ya, digulung. Diulang-ulang sama iblis sampai akhirnya kamu percaya kalau itu kebenaran. Kebohongan yang diucapkan beratus-ratus kali, satu titik akan kamu anggap kebenaran. Perhatikan ya. Jadi kalau iblis terus ngomong, tuh kan, lihatlah gimana gereja mau terima kamu, orang tua kamu aja nolak kamu. Udahlah, apalagi Tuhan. Lihat ya, that kind of voices. Terus kamu mulai merelatekan kan kalimat itu dengan realita. Iya juga ya, iya ya. Kemarin gue ngelamar di sini ditolak, ngelamar di situ ditolak, pacaran ditolak juga. Ya. Terus kita mulai ngerasa, iya ya. Semua kejadian itu true. Emang gak masuk ke perusahaan ini, interview gagal di sini, pernah punya kegagalan dalam relationship di area ini, sama si ini. Tapi semua itu true, dan akhirnya kamu ambil itu menjadi truth. Padahal firman Tuhan bilang apa? Masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. That is the truth. Tapi tanpa sadar nih kita pikir gini, oh ya juga bener ya, ya juga ya. Ingat ya, he is the father of the lie, the master of deception. Jadi jago banget, master loh. S3 kayaknya, ya, profesor kali. Nah, dia tuh jadi bisa menggunakan banyak kejadian dalam hidupmu diorkestrakan supaya akhirnya kamu percaya, kamu tuh gak sebagus itu kok. Tuhan tuh gak sesayang itu, Tuhan gak seadil itu. Lihat ya. So be very careful kalau kamu pernah mendengar kalimat-kalimat yang ujungnya bermuara pada hal-hal ini. He is the father of the lies. And it become worse because next, dan keadaan ini semakin tambah parah nih. Karena next, Oke, ini yang tadi ya. Our feeling, facts, and reality are true, but not the truth. Our feeling, facts ya, perasaanmu itu true. Aku lagi sedih kok aku kecewa kok papaku bilang kayak gitu sih. That is your feeling and that is true. Kita kan gak bisa bilang, enggak kamu salah merasa kamu. Aku ngerasa ditolak loh kok. Aku ngerasa sakit loh waktu mamaku ngomong kayak gini. Itu feeling dan itu true. Terus ada facts. Factsnya apa? Faktanya orang tuamu bercerai. Faktanya kamu gagal masuk ke univ ini, kamu gagal masuk ke perusahaan ini. That is also facts. True. And realitinya kamu sekarang kayak lagi, ya aku nganggur, aku gak punya kerjaan. Aduh udah deh, gak ada harapan. That is the reality and that is true, but that is not the truth. God's word is the truth. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yang percaya katakan amin. Nah lihat berikutnya next. Keadaan ini semakin tambah parah karena kita ada di dunia yang ada di bawah pengaruh iblis. Hah serius kok? Iya.
Coba lihat ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 5:19 terjemahan BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Kita tahu bahwa kita milik Allah. Yang percaya katakan amin. Meskipun seluruh dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Jadi kita ini milik Allah, iya. Tapi kita ada di dalam dunia yang under influence of His power. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau kita hidup di dunia ini, segala hal dalam dunia ini, the whole world system selalu mempunyai daya gravitasi menarik kamu jauh dari Tuhan. Ya, kamu gak usah lakukan jahat deh, kamu gak ke gereja aja, gak usah lakukan jahat tuh, gak berdosa loh. Kamu gak cari Tuhan aja, gak buat dosa, tapi gak cari Tuhan. Kamu lihat deh, you will be tend to do evil. Ya, kamu akan cenderung melakukan hal-hal yang salah, yang berdosa, yang jahat. Padahal kamu gak belajar pergi kursus bagaimana 5 kejahatan yang dapat dilakukan. Kan kamu gak pergi belajar gitu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Even ya kita tahu ya, anak kecil pun gak pernah diajarin bohong, tapi bisa bohong. And many other things deh di dunia ini. Apa yang kamu nonton, apa yang kamu lihat, lagu yang kamu dengar. Ya, kalau itu bukan berasal dari orang-orang yang ada di dalam Tuhan, cenderung nih itu akan membawa daya gravitasi and menarik kamu semakin jauh dari Tuhan. Cilaka kan? Udah iblisnya tukang bohong, the habitat ya, influence-nya seperti ini. Tapi kok aku ingetin kita harus belajar dari ikan. Ikan itu ada di laut asin, air asin, tapi ikannya nggak jadi asin, betul? Ikan asin pun harus diasinkan dulu, ya kan? Jadi kenapa sih ikan yang tinggal di laut yang asin, dagingnya nggak otomatis jadi asin? Padahal dia direndam, dia hidup sekian lama di dalam lautan itu. Kenapa? Karena dia punya insang yang berfungsi untuk menyaring garam dan menyeimbangkan dirinya supaya dia nggak jadi asin. Nah, saya percaya kita juga seperti itu. Amin. Kita ada di dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. We are in this world, but not of this world. Ya, jadi kita boleh, kita nggak berarti Tuhan. Kalau gitu angkat aku sekarang, Tuhan. Ya, aku mau duluan ke surga. Enggak, kamu tetap di sini, kamu tetap kerja, kamu tetap sekolah, kamu tetap kuliah, kamu tetap ada di rumahmu dan keluargamu, tapi miliki filter, amin. Supaya keasinan dunia ini atau ketoksikan dunia ini itu nggak masuk dalam dirimu. Next. Nah, yang menarik waktu Yesus dicobai bagian yang terakhir tadi, ingat ya, iblis bilang gini, dia memperlihatkan segala kemegahan dunia, terus iblis bilang gini. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Mungkin cuman ini bagian yang dia nggak bohong. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, itu mungkin bagian yang bohong. Kenapa? Karena semua dunia memang ada di bawah kekuasaannya iblis. Yesus datang untuk mengalahkan dunia itu. Tapi iblis tuh kayak datang gini, udah gak usah capek-capek mati di kayu salib, gue kasih, lu nyembah gue. Ingat ya, Lucifer dari awalnya dia jatuh memang dia cari penyembahan, ya kan? Jadi dia langsung pengen, nih ini yang lu cari kan, lu datang ke dunia buat nyelamatin dunia. I will give you, you worship me. Di situ Tuhan Yesus gak mau. Tuhan Yesus pilih jalan tersulit, the hardest way, the hardest battle, supaya kita dapat jalan termudah, amin. Hanya dengan mengaku di lidah dan percaya dalam hati kita beroleh selamat, amin. Nah, berarti itu membuktikan memang dunia ini ada di bawah kekuasaan. Dan kalau kita lihat di situ Yesus nggak mencoba untuk menyangkal statementnya iblis. Kenapa? Karena kejadiannya balik ke kitab Kejadian, cerita Adam dan Hawa. Pertama kali manusia diciptakan, ingat Tuhan kasih mereka kuasa untuk be dominion atas segala ciptaan. Jadi otoritas dan pengaruhnya tuh ada di Adam. Pada saat Adam jatuh dalam dosa, Adam menyerahkan otoritas itu kepada iblis. Dengar ya. Awalnya nggak ada di iblis. Iblis menipu Adam dan akhirnya Adam menyerahkan semua otoritas untuk mengelola dunia ini kepada iblis.
Dan semua keturunan Abraham yang jatuh dalam dosa membuat iblis punya akses untuk semua keturunan Adam. Makanya Yesus harus datang dan menjadi keturunan yang tidak berdosa dan menebus kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Se-powerful itu. Makanya di situ Yesus nggak mencoba menyanggah statementnya iblis. Tapi dia kasih tahu, hanya kepada Tuhan sajalah kita harus berbakti. Hanya kepada Dia sajalah kita harus menyembah. Dan oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Amin. Selama kita hidup, ada iblis yang berusaha mencari kesempatan untuk masuk dalam hidupmu dengan menaruh kebohongan. Dan yang kedua, dunia ini memang under his influence. So be very careful about what you see, what you read, what you listen to. Ya, hati-hati dengan semua hal itu. Sekali lagi bukan berarti kalau gitu aku nggak boleh dengar. Aku matiin TikTokku, aku matiin semua Instagram. Setan semuanya. Nyah kau iblis gitu ya. Enggak, jadilah seperti ikan yang punya filter. Amin. Nah, yang menariknya, Alkitab mencatat Paulus pernah menulis surat kepada gereja atau jemaat Tuhan di Efesus. Nah, ini salah satu contoh kalau setan tuh akan selalu berusaha masuk dalam hidupmu. Coba next. Ya, ini kitab Efesus 4 ayat 26 sampai 27 yang nulis Paulus. Paulus kasih surat ini kepada jemaat Tuhan alias orang Kristen yang ada di kota Efesus. Tapi perhatiin kalimatnya ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. In your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Ya, dia bilang begini, kalau kamu marah jangan sampai kamu berdosa. Marahnya bukan dosa ya. In your anger do not sin. Di bahasa Amplified Bible, terjemahan Amplified Bible ditulis begini. Be angry, yet do not sin. Be angry, boleh marah, tapi jangan sampai berdosa. Do not let the sun go down while you are still angry. Jangan memegang rasa marah itu sampai akhirnya matahari terbenam. Artinya memegang dalam waktu yang lama. Dan do not give the devil a foothold. Dengan kata lain, ayat ini ditujukan kepada orang Kristen yang artinya gini, sekalipun kamu udah Kristen, iblis akan mencoba masuk dalam hidupmu dan mencari pijakan kaki. Foothold itu apa? Pijakan kaki. Dia akan mencoba mencari. Dan pintu masuknya atau open door-nya adalah dosa. Marahnya bukan dosa. Tapi kalau kamu marah, akhirnya kamu maki. Marah terus kamu dendam. Marah terus kamu pahit. Itu jadi open door. Gak tentu waktu kamu langsung marah, terus kamu memaki gitu ya. Terus berdosa nih kan. Gak tentu langsung iblis tuh masuk gitu ya. Sama kayak gini, kalau kamu ada di rumah, kamu buka kamarmu atau kamu buka pintu depan rumahmu. Emang lalat langsung masuk? Enggak kan? Nyamuk langsung masuk? Enggak kan? Tapi pasti dia bisa masuk dengan mudah. Kucing emang langsung masuk itu? Enggak kan? Tapi kalau kamu terus-menerus membiarkan pintumu terbuka, apapun bisa masuk ke situ. Yang mengerti katakan amin. So sin is an open door for demon. Next please. It's not every time we sin that demons come in. Gak setiap kali kamu berdosa langsung setan masuk. Dengar ya. Jadi kalau ada yang berdosa, barusan setan masuk. Enggak gitu les ya. Enggak gitu. Tapi gini, but continual sin, dosa yang lanjut terus. Dan gak ada pertobatan are certainly, pastinya jadi open doors. Ya, jadi open doors. So hari ini tolong, jangan mau dibodohin lagi sama iblis. Do not open your windows, do not open your doors for demon. Amin. Kalau kamu tahu ada satu dosa nih, dan kamu gak pernah sungguh-sungguh bertobat di situ, you better close the door. Amin. You better close the door. Mendingan segera tutup pintunya, bertobat. Do not continue to sin. Jangan-jangan gini. Karena gini, iblis di situ dikatakan do not give a Satan a foothold. Jangan kasih setan itu pijakan kaki. Kalian tahu pijakan kaki? Pijakan kaki itu dikit aja. Setan tuh nggak perlu kalian langsung nyerah gitu. Silakan masuk ambil semua rumahnya, enggak, dia cuma perlu satu petak kecil 20 cm kali 20 cm udah cukup dia di situ.
Tapi setelah dia punya foothold, dia akan bangun yang namanya stronghold. Next. Oke. Dan perhatikan, boleh next dulu, next lagi sekali lagi. In your anger do not sin, do not let the sun go down while you are still angry. Kalau kamu sampai akhirnya berdosa secara kontinu dan gak pernah bertobat, kamu buka foothold. Foothold itu cuma area kecil, tapi cukup banget untuk iblis membangun yang namanya stronghold. Stronghold itu ibaratnya benteng. Ya, kalau teman-teman bisa lihat gambar yang ada di depan, kurang lebih seperti itu. Benteng, temboknya tinggi, dia akan bangun persis perlahan-lahan. Bricks by bricks, batu bata demi batu bata. Ya, layer by layer. Dia cukup masukin kebohongan yang pertama, terus kejadian apa lagi? Kamu ditolak masuk ke universitas yang kamu mau, ditambahin lagi kebohongan kedua. Kamu tuh memang gak baik, gak cukup baik kamu tuh. Terus apalagi tiba-tiba kesulitan ekonomi melanda keluargamu, papa mamamu berantem, tambahin lagi, lihat tuh gara-gara kehadiranmu di dunia, ekonominya jadi susah, keluargamu jadi makin melarat, tambahin lagi bricks, another bricks. Terus kan mereka pisah, lihat tuh, nah kamu penyebabnya, tau gak? Kamu tuh biang masalahnya. Mereka gak mau kamu, tau gak? Bricks by bricks, layer by layer, sampai jadi sebuah benteng yang kita sebut dengan nama stronghold. Nah itu iblis. Mulai dari mana? Dosa. So never underestimate the effect of sin. I mean the consequences of sin. Satu dosa yang kamu gak beresin, continue happen dalam pacaranmu dan kamu gak beresin itu, ya terjadi lagi. Demon certainly see that as an open doors. Setan akan masuk dari situ. Ingat ya, gak semua dosa langsung setan masuk, tapi dosa yang dibiarin akan jadi pintu masuk yang lenggang buat iblis datang dan punya foothold dan bangun stronghold. Makanya iblis bilang apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa gak langsung membinasakan? Karena dia cuma cukup mencuri space, a little tiny space in your home, in your heart, in your life. It's enough for him at the beginning. Tapi dia gak akan selesai di situ. Dia akan bangun stronghold, dia akan bangun benteng. Boleh mundur next? Mundur dulu maksudnya. Mundur. Nah ini yang kita mesti perhatikan. Kalimat ini bilang begini. Ayat yang sama ya. Do not let the sun go down while you are still angry. Marah gak apa-apa. Marah ini kan negative emotion. Kalau marahnya di hold, dipegang terus sampai matahari terbenam, gak tahu sampai kapan nih matahari yang keberapa yang tenggelam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 1 minggu, 1 bulan. Holding negative emotion is also an open doors. Memegang emosi negatif berkepanjangan juga akan membawa kamu masuk dalam dosa. Perhatikan ini dari Amplified Bible, Koko terjemahin yang di dalam kurung di bawah. Ya. Dari ayat yang sama dibilang begini, do not let the sun go down, artinya jangan biarin rasa marah tadi membawa Anda ke dalam dosa dengan menyimpan dendam, memelihara kemarahan, atau menyimpan kebencian, atau memupuk kepahitan. Tahu ya, udah pahit dipupuk. Tahu caranya gimana? Ngumpullah dengan orang-orang yang pahit. Pupuk yang bagus untuk kepahitan. Iya kan? Iya, sama gue juga gitu. Memang parah mereka ini. Tuh pupuk tuh, tambah subur lah kepahitan itu. Iblis tambah senang. Gak cuma foothold nih, yeah. Stronghold already begin to establish. Jadi hati-hati, holding negative emotion. Nah kadang aku mau bilang gini, gak semua negative emotion tuh marah. Ada juga hal-hal yang lain. Pernah gak sih teman-teman di sini pemegang kesedihan, gak bisa cerita ke siapa-siapa? Karena terjadinya waktu kita masih kecil. Kita gak bisa ngomong sama siapa. Kita gak punya kakak rohani pada saat itu, kita gak punya komunitas. Dan kita holding that emotion sampai akhirnya kita lupa. Bukannya udah settle, bukannya udah selesai. We hold those emotion dan akhirnya berimbas kepada karakter kita dan kepribadian kita. Kita jadi orang yang minder, kita jadi orang yang full of fear. Kita jadi orang yang cemas dan panik terus, takut ditinggalkan sama banyak orang. Takut ditolak sama orang lain. Dan kita berusaha supaya gak ditolak, kita nyenengin dia terus. Padahal hati kita gak seneng. Tapi kita jadi yes person supaya kita gak ditinggalin. Mungkin juga ada yang jadi punya low self esteem.
harga dirinya jadi rendah, nilai dirinya rendah, selalu ngerasa aku tuh nggak bisa, nggak mampu, nggak bisa, nggak mampu, nggak mampu, nggak mampu. Dan any kind. Nah kalau itu sudah mendominasi tanpa kamu berpikir itu suka muncul, itu berarti udah jadi stronghold. Coba next. Next lagi. Stronghold of lies are thought, feeling, and conviction. Conviction itu keyakinan ya. Kamu jadi yakin, emang aku kayak gitu. Kamu jadi percaya semua kebohongan itu, dan kebohongan itu nggak cuman kayak trotoar yang tinggal dihancurin dengan mudah, tapi udah jadi tembok yang besar. Kalau kita mau renov rumah, you need to demolish the structure, bener gak? Kalau mau renovnya besar-besaran, tapi dia udah jadi sebuah tembok yang tinggi, udah jadi rumah jadi, kamu harus demolish, kamu harus hancurin, rubuhin. Rubuhin itu perlu dana, rubuhin itu perlu waktu dan tenaga yang besar. Kalau kamu gak sadar, sekian lama you hold negative emotion, jangan-jangan udah ada stronghold di dalam diri kita. Mungkin setannya udah gak ada di dalam kamu. Karena kamu udah terima Yesus, kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, dengar ya. Dan itu membuat kamu gini, cleanse, itu membersihkan kamu dari iblis. Setannya udah gak tinggal di dalam benteng stronghold tadi. Tapi strongholdnya belum hancur. Yang mengerti katakan amin. Strongholdnya masih ada. Jadi walaupun kamu udah di gereja hari ini, kamu udah ikut komsel, kamu udah pelayanan, masih ada area di pikiran kamu yang masih berpikir salah karena kamu percaya hal yang bohong. Conviction that are tried to be embedded, ya. Keyakinan yang lies yang coba dimasukkan di pikiran kamu dengan realita hidup yang kamu hadapi. Next lagi boleh? Nah, coba perhatikan, aware, kamu harus sadar nih, kira-kira di dalam aku apa strongholds-nya? Sekali lagi, kok nggak bilang di dalam kita ada setan, tapi bisa jadi setannya udah nggak ada, stronghold-nya masih ada, bentengnya masih ada. Nah, kalau koko bilang strongholds, itu bukan pemikiran yang kita rancangkan ya. Aduh, aku lagi mikir tentang udah umur segini, bisa nggak ya aku nikah, gitu ya. Cukup nggak ya dana aku ya? Bisa nggak ya? Kayaknya aku mesti cari pekerjaan. Itu kan emang kita memikirkan sesuatu, bener ya? Kita merencanakan sesuatu. Nah, stronghold itu kadang-kadang bukan dari hasil pemikiran. Dia tuh tiba-tiba muncul. Dia seperti suara-suara yang nggak pernah diundang, tiba-tiba muncul. Kamu lagi berkendara. Coba perhatiin deh. Statement apa, voice apa, atau suara apa yang paling sering mendominasi kamu? Waktu kamu lagi bawa motor, sebenarnya pikiran lagi kosong, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul lagi. Tiba-tiba muncul. Kamu lagi mau pelayanan, dia muncul. Kamu gak lagi mikir ke arah sana sebenarnya. Tiba-tiba ada rasa marah. Tiba-tiba rasa gak percayaan sama orang. Gak mungkin lah. Mana bisa. Gak mungkin lah. Gak bisa lah. Distrust ya. Anxiety, panik, cemas. Fear, rasa takut atau rejection. Aku takut lah kok nanti aku ditolak. Janganlah, nanti kalau jelek. Janganlah, lihat ya. That are stronghold of lies. Paling gak hari ini, yuk minta Roh Kudus saat ini yuk. Tuhan, bukain yuk. Tuhan bukain. Benteng apa yang masih ada di pikiranku. Dan I want to demolish. Aku mau runtuhkan stronghold itu. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Karena kalau enggak, sampai nanti kamu punya anak, kamu akan selalu pelihara benteng itu. Next. Nah, ini yang terakhir. And this is the truth, and the truth will set you free. Iblis sudah dikalahkan by the power of cross. He is defeated. Dia sudah dikalahkan dengan kuasa salib Kristus. Yang percaya katakan amin. Yuk langsung kita lihat ayatnya next. Oke, lihat ayatnya, Koko bacain buat kalian. Setiap pelanggaran kita terdapat hukum Allah. Setiap pelanggaran kita nih terdapat hukum Allah sudah dicatat dalam buku dosa. Ya, buku dosa di hadapan Allah. Jadi semua dosa kita dicatat. Dosa itulah yang memisahkan kita darinya. Namun sekarang Allah sudah memakukan buku dosa, atau di terjemahan lainnya itu dibilang surat hutang. Karena dosa itu kayak hutang yang harus kamu bayar dan kamu gak bisa bayar. Allah memakukan buku dosa itu pada kayu salib Yesus. Catatan itu sudah
dihapuskan. Sehingga tidak ada lagi yang memisahkan kita dari Allah. Kita sudah diampuni dari segala dosa. Karena salib itu, semua catatan dosa kita nih sudah dipakukan dan dihapuskan. Yang percaya katakan amin. Next verse, slide-nya. Lalu Allah menghidupkan kita kembali bersama Yesus. Jadi melalui salib Kristus secara terbuka Allah sudah mengalahkan semua penguasa gelap dan menghancurkan kuasa mereka. Jadi di salib itu gak cuma dosanya dihapus, tapi juga kuasa kegelapan dihancurkan. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis seperti ini. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Di bahasa Inggrisnya bagus, ada satu istilah yang digunakan yang disebut dengan kata disarm. Disarm, ya, D-I-S-A-R-M-E-D. Artinya dilucuti. Kayak kamu perang nih, terus kamu berhasil menang, terus kamu tawan prajurit-prajurit musuh, apa yang dilakukan? Senjatanya diambil. Ngerti ya? Menang perang, ditawan musuhnya, tapi kan gak dikasih pegang senjata dong. Senjatanya diambil. Itulah iblis sekarang. Dia belum dihukum di neraka, karena waktunya belum tiba. Dia masih ada di dunia, tapi dia udah gak punya senjata. Dia cuma bisa nakut-nakutin. Gue bunuh lu. Lu gak layak tau gak? Gue hancurin hidup lu. Orang lu udah gak ada senjata. Sekarang senjatanya itu ada di kita. Amin. Dan senjatanya itu ada di dalam Roh Kudus. Jadi kita walaupun ada di dunia yang under his maksudnya setan, influence-nya setan, kita gak perlu takut karena dia sebenarnya powerless. Satu-satunya senjata dia yang masih bisa dia akses adalah lies, kebohongan. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain kamu. Kamu harus percaya ini, karena gini, aku gak tahu ya, seberapa kita pernah punya supernatural experience. Aku pernah diganggu setan kok. Kamu tahu kenapa kamu diganggu? Karena dari awalnya kamu udah takut. Dengar ya, karena kamu takut, makanan setan adalah ketakutanmu. Semakin kamu takut, semakin kuat dia. Kalau kamu lihat satu kota yang ada penunggunya atau apapun itu, karena banyak orang sudah percaya dan takut, makanya kuasanya jadi kuat banget di situ. Tapi kenapa di kota besar nggak ada? Karena orang udah pikirannya lebih maju, dia nggak ditakut-takutin, dia bisa berpikir dengan logika. Apalagi kalau dia udah kenal Tuhan, kita percaya kuasanya udah nggak ada. Amin. Jadi kalau kamu takut, certainly dia akan dia akan gangguin yang takut. Karena yang nggak takut, kan udah tahu kebenaran. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Karena kita tahu nih, kita menang. Dan karena kita menang, ya senjatanya udah dari kita. Cukup kamu bilang gini, enyah kau iblis, dalam nama Yesus. Kabur dia, hancur segala kuasanya. Yang percaya katakan amin. Karena semua penguasa gelap sudah dihancurkan oleh kuasa salib Kristus. Bahkan di sini ya, ada kalimat yang bagus. Di terjemahan lainnya dibilang begini. Then Jesus made a public spectacle of all the power and principality of darkness, stripping away from every weapon and all their spiritual authority and power to accuse us. And by the power of the cross, Jesus led them around as prisoner in a procession of triumph. Jadi kalau biasanya satu bangsa menang perang nih, tawanannya tuh dibawa keliling. Nih, ini udah kalah nih musuh kita nih. Jadi mereka jalan di jalan raya gitu, ambil disorak-sorakin, musuhnya semua dilucutin, tangannya diikat, terus dia jalan. Itu gambarannya, triumph. Jadi Tuhan tuh udah pakai pedang ibaratnya gitu ya, gue udah menang. Ini setan-setannya sekarang cuma bisa nunduk, jalan gitu. Udah gak punya senjata lagi. Makanya Paulus bilang gini, hai maut di manakah sengatmu? Udah gak lagi punya otoritas atas hidup kita. Dan tahu gak? Kita berusaha dibohongin kalau iblis masih berkuasa. Makanya kita banyak takut. Makanya aduh mau pipis, permisi bang, permisi. Anak babi mau lewat. Anak Allah mau lewat, amin. Anak Allah mau lewat gak usah permisi. Amin.
kalau kamu nggak tahu kebenaran, kan gini, you will know the truth, and the truth will set you free. Nah kalau kamu nggak, when you don't know the truth, kamu nggak tahu kebenaran, kamu ke penjara dengan rasa takut kan? Kamu pikir, nih nanti gue diikutin ini, nanti kepala terbang nanti gimana kalau gue lagi cuci muka pas lihat kaca, gitu ya. Atau ada tangan keluar dari. The more you fear, the more, karena gini ya, kalau ada Yesus di dalam kamu belum ngusir setannya udah pergi. Ingat ya, Yesus di Gerasa, di Gadara, gue belum usir, setannya udah terusir. Langsung, Tuhan, mau apa engkau anak Allah? Ngomongku aku sebelum waktunya, apaan sih? Gitu ya. Gue belum ngomong. Ya kan? Udah ngerasa terusir, amin. Nah, waktu Yesus ada di dalam kita, percayalah, the same power that raised Christ from the dead, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam kamu. You just need to expel them. Kamu berkata, nyah dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus, diem dalam nama Yesus. Ya, termasuk itu. Karena dia terus ngomong kan, taruh kebohongan kan. Kalian bilang ini, diem dalam nama Yesus. Ya, I silence you in Jesus name. Diem, aku gak mau dengar. Aku percaya apa kata Tuhan. Your word is not the truth. You are the father of life, master of deception. God's word is the truth. Tapi gini nih, kalau kamu gak baca Alkitab, kamu bisa dibodoh-bodohin. Karena iblis tahu firman Tuhan. Makanya iblis bisa pakai ayat Mazmur 91, put it out of context, supaya Yesus lompat. So you need to read the Bible. Kenapa dari awal tahun ini dan dari tahun-tahun sebelumnya juga kita diajak terus baca Alkitab. When you start reading, you start winning. Amin. Kalau kamu mulai baca nih, kamu mulai menang. Kalau kamu gak pernah baca, kamu terus jadi kalah sama kebohongan itu. You need to start. You need to take it seriously. Amin. Makanya gak heran dibilang firman itu seperti pedang bermata dua, yang bisa menawan pikiran-pikiran. Ingat ya, seperti acara Triumph tadi, kalau orang menang pakai pedang nih, tawanannya diikat tangannya. Pedang kita tuh apa? Firman Tuhan. Pedang bermata dua. Kamu baca itu, kamu bisa bilang ini pikiran dari mana nih? Gua nggak berharga. Kalau gua nggak berharga, Yesus nggak mati buat gua. Nyah kau iblis. Amin. Terserah kalau ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Tuhan yang kasih aku hidup. Kalau aku ada hari ini, walaupun orang tua aku nggak mau, Tuhan berarti mau aku ada di keluarga ini. Berarti aku akan jadi berkat di keluarga ini. Nyah kau iblis ya. Lihat ya. Kamu pakai pedang itu, tawan segala pikiran, tawan segala kebohongan. Because you, the spirit who lives in you is greater than he is. Amin. Next. Nah ini ayat yang jadi tema kita. Little children, believer, dear ones, kita semua nih, you are of God. Kamu tuh dari Tuhan. You are not of this world. And you belong to him. And have, perhatikan, have overcome. Have already overcome. Kamu sudah mengalahkan mereka karena kamu miliknya Tuhan. Tuhan ada di dalam kamu, Tuhan udah menang. Berarti kalau Tuhan ada dalam kamu, kamu sudah menang. Because he who is in you is greater than Satan. Amin. Karena yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada si setan itu yang ada di dunia ini. You have to believe this. When you know the truth will set you free. Next. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Setelah kita tahu 3 hal tadi, ya, father of lies, itu kebenaran. Dunia ada di bawah pengaruhnya setan, that is also the truth. But the last truth, ya, adalah kuasa salib itu sudah mengalahkan iblis. Dan segala kuasanya sudah dilucuti. Dia gak punya senjata lagi untuk dia todong kita. Harta atau nyawa. Gak ada lagi tuh dia. Gak ada nih senjatanya, udah gak ada. Amin. Dia gak bisa tuh nodong kamu, kasih pisau. Gue bunuh lu. Enggak, gue gak takut terlalu gak pegang apa-apa. Nyah lu iblis. Kalian lawan itu dengan firman Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan? Karena itu taatlah kepada Allah. Baru lawanlah iblis. Taat kepada Allah artinya kamu percaya. Langsung lompat di kata, hai kamu yang berdosa, bersihkanlah tanganmu dari perbuatan jahat. Dan kamu yang mendua hati, murnikanlah hatimu. Pilihlah satu saja. Mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Ini terjemahan sederhana Indonesia atau TSI ya.
pilihlah satu saja. Kamu gak bisa mengabdi sama dua hal. Kalau kamu mengabdi kepada dunia, ya tentu kamu temannya setan. Pantesan kamu gak pernah digangguin setan, kalau kamu temannya. Ya, tapi kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu letakkan kontrak, kamu jadi prajuritnya Tuhan, kamu pasti akan terus mengalami peperangan. Tapi kamu gak usah takut, Jesus already defeat the evil power on that cross. Kamu gak usah takut karena Tuhan udah kalahkan mereka di kayu salib. Amin. Dan lawanlah, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dia akan mendekat kepadamu. Itu bagian kita. Yuk mendekat sama Tuhan, taat sama Tuhan. Ingat ya, repent from your sin, karena itu open door, itu pintu masuknya setan. Continual sin, unrepentance. Orang gak bertobat, terus lakukan dosa, certainly become open doors. Holding negative emotion bisa jadi juga. Tapi taatlah sama Tuhan, bertobatlah, dan lawanlah iblis. Dia pasti lari daripadamu. Amin. Dan kamu akan lihat ya, tembok yang dia bangun, layer by layer akan diruntuhkan. Dan waktu nanti nih, ingat ya, satu statement yang bagus ini. Kamu bisa quickly cast out demon in Jesus name. But you need a process or time to cast down the stronghold. Setan tuh bisa diusir dengan dalam nama Yesus, langsung pergi dia. Ingat, rumahnya masih ada, belum dihancurin. Bentengnya itu belum dihancurin. Nah, untuk hancurin tembok itu, benteng itu, kamu perlu waktu. Ya, the name of Jesus expel the demon. Nama Yesus mengusir setan. The truth about Jesus, kebenaran firman Tuhan, demolish the stronghold, menghancurkan tembok benteng kebohongan tersebut. Kebenaran firman Tuhan menghancurkan tembok-tembok kebohongan itu. Yang percaya katakan amin. Mundur boleh? Sekali lagi, mundur. Bertobatlah sungguh-sungguh dengan hati yang sedih, menyesal dan meratap, daripada bersenang-senang dan gembira. Lebih baik kamu menangisi keadaan rohanimu. Kamu yang lagi jauh dari Tuhan, lebih baik kamu menangisi keadaan rohanimu. Karena gini ya, tadi pasti perjalanan sebelum kau ke Tembesi, kau baca satu postingan, dia bilang begini. Waktu kamu dekat sama Tuhan, kamu akan lihat betapa kamu tuh banyak kurangnya. Dan kalau kamu lihat kamu banyak kurangnya, kamu jadi makin merasa, Tuhan, aku udah banyak kurangnya, Yesus mau mati buat aku. Baik banget sih Tuhan. Kamu akan merasa anugerah Tuhan besar banget. Tapi sebaliknya, waktu kamu jauh dari Tuhan, kamu ngerasa kamu tuh baik-baik aja. Gak heran orang yang lagi jauh dari Tuhan tuh ngerasa gak ada hal yang salah kok dengan diriku. I'm fine, I'm okay. Kayak orang gak mandi gitu ya, ngumpul sama orang gak mandi. Bau lu, sama lu juga gitu ya, sama-sama bau. Tapi pas kamu datang ke tempat yang wangi, baru sadar ternyata gue bau ya, gitu. Ngerti ya? Nah, tapi gue bau gini, Yesus mau terima gue. Keterlaluan baiknya. Amin. Disitulah orang-orang yang dekat sama Tuhan tuh gak jadi sombong rohani, tapi justru jadi sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Amin. Thank you Tuhan Yesus. Aduh, kamu masih mau terima aku yang bau kayak gini, yang berdosa kayak gini. Ada banyak orang gak merasa perlu Tuhan dan dia berpikir dia baik-baik saja karena dia tidak ada dalam terang. Dia ada dalam gelap, padahal badannya penuh lumpur, tapi dia gak tahu, dia pikir it's fine, it's okay. Tobatlah sungguh-sungguh, daripada bersenang-senang dan gembira, lebih baik kamu menangisi keadaan rohanimu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka dia akan mengangkat dan menolongmu. Next. Through that cross, perhatikan ya, our sins forgiven. Semua buku dosa kita sudah dipakukan di kayu salib itu. Dan setan sudah dikalahkan. Jadi kamu bisa menutup pintu untuk open doors, untuk iblis masuk dengan cara apa? Dengan mengaku dosamu dan bertobat. Dengar, yang mau tutup open doorsnya caranya gimana? Datang ke salib itu, mengaku dosa dan bertobat. Confession and repentance close the open door. Tapi kalau kamu mau usir setannya, you need to rebuke in Jesus name, atau menghardik dalam nama Yesus. Nyah iblis, I don't have any business with you anymore. Nyah kau iblis, aku milik Tuhan. Gak ada nih 1 inci pun di dalam hidupku ini jadi punyamu ya. I am yours God forever. Amin. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Dan saya berdoa kita semua dibebaskan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.
Yuk semuanya kita ambil waktu sebentar. Koko boleh minta tampilin slide yang bagian stronghold ya. Aware of your stronghold. Ya, thank you. Yuk sebentar yuk kita renungin. Apa stronghold yang ada di hidupmu hari-hari ini? Apa kamu punya rasa takut yang gak bisa dikontrol? Takut tuh wajar ya, tapi ketakutan terus-menerus itu gak wajar. There must be lies. Pasti ada kebohongan yang iblis lagi taruh dalam hidup. Anxiety, kecemasan, kepanikan, rejection. Kamu terus merasa diri kamu gak layak. Tuhan gak suka sama aku. Komunitas ini gak suka sama aku. Orang-orang coolku gak suka sama aku. Kamu selalu ngomong kayak gitu. Padahal mereka gak pernah bilang apa-apa. Nanti pas ada satu kejadian, tuh kan bener aku gak dicariin, aku gak diajak. Emang bener komunitas ini gak suka sama aku. Kamu akan langsung menjadikan itu sebagai validasi dan mengaminkan kebohongan itu. Anger, distrust, low self-esteem. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku berdoa saat ini, bukakan pikiran kami Tuhan. I pray in Jesus name. Tuhan tolong kami semua untuk mengerti, mengenal, aware akan apa yang menjadi stronghold, kebohongan yang iblis taruh. Apa perasaan yang paling dominan hari-hari ini menghantui hidupmu? Kamu gak berusaha berpikir ke situ, tapi pikiranmu selalu lari ke situ. Setiap kali kamu berpikir mau lebih sungguh sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, ada momen-momen di mana kamu selalu melihat something stand on your way, sesuatu berdiri di hadapanmu dan menghalangi. That is the fear, anxiety, low self-esteem, merasa harga dirimu rendah, merasa kamu gak layak, ditolak, marah, dan lain sebagainya. Dia selalu menghalangi setiap kali kamu mau dekat sama Tuhan. Setiap kali kamu melakukan something good, dia selalu melawan itu. That is a stronghold. Tuhan, aku berdoa saat ini, tolong kami semua Tuhan. Open our eyes, open our mind. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami percaya kami akan lihat kemenangan